di mana di sini digelar budaya, di situ adalah ajakan untuk selalu kita itu berterima kasih pada Tuhan. Makanya dari berbagai kepercayaan, setiap melakukan ibadah ritual, itu namanya sembahyang. Nah, kalau makan di sini, minum di sini, menikmati sesuatu di sini itu yang diagung-agungkan di negara sana, berarti kan pengkhianat, berarti kan munafik dia. Itu. Masalahnya gini Pak, soalnya cerita-cerita yang berkembang di masyarakat Nusantara atau Jawa Pak, bahwa Wonocoroko itu kan memang yang pertama kali yang sini kan Aji Soko yang menemukan, dan ceritanya kan Aji Soko itu orang dari Persia yang sekarang Irak kan gitu. Nah, ternyata Aji Soko faktanya orang Nusantara juga. Berarti kan semuanya direkayasa Pak untuk mencari. Gini, sebelum ada Aji Soko, karena Aji Soko itu bisa dihitung tahunnya berapa datang ke sini. Mungkin jadilah penanggalan satu Saka itulah mungkin dia yang merubah. Ya mungkin. Tapi di Jawa sendiri kan berapa ribu tahun sebelum Masehi, Nusantara ini kan sudah jaya-jayanya. Di sini sudah banyak kerajaan, di sini sudah banyak bangunan, di sini sudah ada peradaban yang sangat luar biasa. Bahkan kecanggihannya tentang bertanam, bercocok tanam, kecanggihannya tentang berniaga, kecanggihannya tentang di bidang pembangunan, kan sudah sangat luar biasa. Nah, hancurnya peradaban-peradaban itu datangnya orang-orang dari luar itu loh. Sekarang bukti yang sangat nyata, ya, makanya tak ulang-ulang terus. Hancurnya kerajaan-kerajaan di Nusantara ini disebabkan oleh apa toh? Kan disebabkan oleh orang-orang yang diubah akidahnya. Mulai diserang akidahnya, dirusak, sehingga dia termakan, sehingga dia terdogma dan terdoktrin, sehingga bangunan-bangunan itu dihancurkan. Karena doktrin dan dogmanya bahwa bangunan yang dibangun orang-orang yang sangat luar biasa itu katanya itu adalah tempat persembahan atau penyembahan setan. Gitu loh. Makanya akhirnya orang-orang yang sudah meninggalkan situs-situs di sini yang sebenarnya budayanya sangat tinggi, akhirnya dihancurkan oleh orang-orang yang terdogma dan terdoktrin itu, walaupun mengatasnamakan agama ini adalah kebenaran dan lain sebagainya. Masalahnya begini Mas, ya fakta yang ada, orang-orang yang datang ke sini dengan membawa agama yang katanya dari negara sana, di sana itu ada budaya apa toh? Coba, punya budaya apa? Seandainya tanpa memaksa-maksakan keyakinan itu, dia tidak berbudaya sama sekali. Coba. Ya mohon maaf. Laporlah mohon maaf. Negara Arab yang namanya Mekah, seandainya tanpa punya Ka'bah, dia itu punya harga diri apa? Coba, kira-kira. Di mana harga dirinya orang Mekah? Karena negara Mekah waktu itu, negara Arab adalah negara jahiliyah. Itu sudah dimuat di berbagai cerita di negara-negara. Nah kalau di sini budayanya bisa ngitung itu seorang jenius. Budaya di sini sampai nggak bisa dihitung loh. Banyaknya. Dan budaya di sini itu semuanya itu persatuan dan kesatuan. Dan di mana di sini digelar budaya, di situ adalah ajakan untuk selalu kita itu berterima kasih pada Tuhan. Artinya ajaran-ajaran persembahan. Makanya dari berbagai kepercayaan, setiap melakukan ibadah ritual itu namanya sembahyang. Sembah itu mempersembahkan apa yang kita miliki. Kita punya nasi ya bawa nasi, kita punya pisang bawa pisang, kita punya bunga bawa bunga. Kalau nggak punya apa-apa ya kita persembahkan hidup ini. Terus setelah
kita membacakan mantra-mantra yang disepakati bersama, kita mengiyakan karena bahasa Jawa itu kalau sudah diucapkan mantra mesti jawabannya nggih. Ya, setelah itu selesai, apa yang kita persembahkan kita makan bersama. Artinya kan kita hidup itu mempersembahkan hidup kita kepada hidup. Lah yang punya hidup itulah Tuhan. Gitu loh. Nah, kalau kita mau mempersembahkan hidup kita terus hanya pakai baju baru, terus baju koko, ya membasuh muka, tangan, telinga, itu persembahan model apa coba? Makanya itu nggak boleh dinamakan sembahyang. Maka benar bahasa di sini bahwa itu adalah cara menyembah Tuhannya dengan cara sholat. Kalau di sini itu sembahyang kok. Jadi persembahan pada yang widi, yang tunggal, yang jati. Apapun yang kita hasilkan dari tubuh kita inilah kita persembahkan kembali. Untuk apa? Untuk mengabdi pada hidup supaya bisa melanggengkan hidup. Dan kehidupan yang kebersamaan itulah yang dinamakan sembahyang. Coba. Belum lagi tentang bangunan yang menyimpulkan beberapa tentang keesaan Tuhan. Contohnya kayak Borobudur, Prambanan. Kenapa di situ setiap bangunan itu mesti diawali dari bawah besar, nanti akhirnya mengerucut kecil. Ya artinya kita itu besar, kita itu berpangkat, kita mempunyai jabatan dan lain sebagainya. Kan di saat kita di dunia ini, setelah nanti kita merucut artinya mati. Apakah jabatan, pangkat, derajat, dan lain sebagainya akan ikut juga ke dalam alam kematian itu? Kan enggak. Berarti kalau ada orang mati yang tadinya punya jabatan, punya pangkat, dan lain sebagainya, inilah mantan orang yang punya jabatan. Itu pun sudah bukan mayit karena dia sudah berkalang dengan tanah. Mesti ngomong kuburannya. Artinya dikubur itu dikembalikan dari asal sangkan paraning dumadi itu tadi. Gitu. Nah, kalau ini dimana-makan makom dan lain sebagainya, ini bukan bahasa sini, artinya apa aku juga ngerti. Ini ada lagi Pak titipan pertanyaan, mungkin ini Pak Darno pas untuk menjawab selaku seorang seni juga gitu. Yeah. Kan orang Jawa itu ketika membuat tembang dan lain sebagainya itu kan pasti ada maksudnya gitu Pak. Yeah. Nah, ini ada terkait tembang gundul-gundul pacul Pak. Nah, itu ada yang mengkaitkan bahwa gundul-gundul pacul itu sesuai dengan kehidupan sekarang. Jadi nanti itu orang yang bisa katakan sebagai panutan orang akhirnya sudah kehilangan, katakanlah murid akhirnya belum, dan sebagainya, itu bagaimana Pak? Mungkin Pak bisa menjelaskan. Itu dinamakan tembang itu akhir-akhir ini Mas. Karena tembang itu sebenarnya tembang nggak ada, yang ada itu sekar. Yeah. Kalaupun diartikan kembang itu sebenarnya perkembangan hidup atau kekembangan yang urip. Tapi semua itu sebenarnya kidung. Karena kidung adalah singkatan dari ikidungo. Gitu. Jadi sebenarnya juga sama, orang yang membaca-baca kitab itu sebenarnya juga ngidung atau nyekar itu atau nembang. Tapi bahasanya dirubah. Kalau Al-Qur'an dinamakan qori. Ya, kalau di gereja atau di orang Kristen dinamakan pujian. Puji-pujian. Kalau untuk orang Hindu Buddha namanya apa ya? Nah, pokoknya saya lupa namanya. Artinya sama. Antara kidung, tembang, sekar, bacaan ayat Al-Qur'an, bacaan Injil, bacaan Taurat, bacaan Zabur. Semuanya itu nyanyian. Coba jangankan membaca ayatnya, bahkan melakukan ritualnya itu juga sebenarnya nyanyian. Bahasa yang dibuat nyanyian.
Nah, di antara kepercayaan sekian banyaknya itu yang tidak pakai nyanyian sama sekali cara menyembah hanyalah orang Jawa. Contohnya kalau orang Jawa ya, Hong wilaheng sekaring bawono langgeng, itu dengan tertibnya cara membaca, dengan sebelum membaca itu sudah diangan-angan dan bacaannya itu lurus. Sawedono Durgagala Kertidura tumurune Nur Cahya dan lain sebagainya. Bacaannya itu lurus. Ora ana Hong wilaheng sekaring bawono langgeng, enggak ada. Tapi kalau sudah pesan dari luar, coba nyanyi. ya enggak. Tentang panggilan untuk datangnya waktu yang ditentukan, itu pun juga nyanyi. Tapi dilabeli adzan. Nggih. Ya. Tapi di dalam adzan itu juga nyanyian. Nyatanya ada syairnya, ada notnya. Buktinya di sana juga begitu cara menyanyinya, di sini juga begitu cara nyanyinya. Nanti dirubah lagi, ada yang mengikuti ya juga begitu. Berarti kan sesuai notasi. Nggih. Nah, hanya orang Jawa lah yang tidak pakai itu. Makanya di saat kita itu membacakan petuah atau petunjuk, di sini itu namanya kidung.